액션 let's go 저 건물을 찾으러 Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami, yaitu tentang pemesanan makanan online. Jadi di sini kita punya web tentang restoran, dan juga di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu ada Kevin Altaf, ada Nurul Santi, ada Nisrina, ada Amelia Putri, ada Grace Tabita, dan juga ada Fawas Akil Wafi. Nah, untuk penjelasan atau demonstrasi, kita awali dengan pendahuluan. Untuk pendahuluan boleh langsung dipresentasikan oleh Amel. Di sini saya akan menjelaskan proyek kami, yaitu sistem pemesanan makanan online. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan solusi digital bagi restoran dan warung makan dalam mempermudah proses pemesanan makanan. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah mempermudah pelanggan untuk melihat menu, memesan makanan, dan menerima konfirmasi pesanan secara online, dan membantu admin restoran atau pemilik usaha mengelola menu, transaksi, dan pemesanan dengan lebih terstruktur dan efisien. Dengan aplikasi ini, diharapkan proses pemesanan menjadi lebih cepat dan minim kesalahan, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional restoran. Nah, target pengguna ini ada pelanggan, yaitu untuk memesan makanan dengan mudah dan cepat tanpa perlu datang langsung ke restoran. Dan ada admin restoran, yaitu untuk mengelola menu, memantau pesanan, dan menyusun data transaksi dengan praktis melalui fitur manajemen khusus. Di sini kami menggunakan teknologi yang digunakan, yaitu HTML, digunakan untuk membangun struktur dasar halaman web seperti formulir login, daftar menu, dan keranjang belanja. Dan ada CSS juga, memberikan desain yang menarik dan responsif pada halaman web, memastikan tampilan optimal di berbagai perangkat. Dan ada juga PHP, mengelola proses di sisi server, seperti autentikasi pengguna, pengelolaan data pesanan, dan interaksi dengan database. Dan ada juga Laravel untuk framework PHP yang permudah pengembangan aplikasi melalui fitur seperti routing, autentikasi, dan pengelolaan database. Dan yang terakhir itu ada MySQL, sistem manajemen database untuk menyimpan data pengguna, menu, dan pesanan secara efisien dan aman. Dengan kombinasi teknologi ini, aplikasi pemesanan makanan online dapat memberikan pengalaman yang interaktif, responsif, dan mudah digunakan bagi pelanggan maupun admin restoran. Oke, sekian dari saya. Saya lanjutkan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Amel atas penjelasannya. Kita lanjut ke penjelasan tentang fitur-fitur dari web ini, yaitu ada login dan juga register. Untuk bagian ini, kepada Kevin saya persilakan. Baik, terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tampilan apa saja yang ada di website yang sudah kami buat. Nah, pertama itu ada halaman beranda. Pengguna pada halaman beranda ini hanya bisa melihat daftar menu, restoran, ataupun informasi mengenai restoran yang terdapat dalam website saja. Jika pengguna ingin melakukan pemesanan, maka pengguna diwajibkan untuk mendaftar atau memasukkan akun terlebih dahulu. Oleh karena itu, halaman beranda ini merupakan tampilan saat pengguna belum memasukkan akun. Nah, di sini kalau kita coba, karena belum login ya, kita nggak bisa tuh langsung disuruh login dulu sebelum memesan. Nah, selanjutnya, jika kita ingin memesan, kan kita harus punya akun terlebih dahulu ya. Nah, kita bisa membuat akun kita pada halaman register. Nah, di sini nih ada register kan. Nah, halaman registrasi ini dirancang untuk pengguna yang belum memiliki akun di restoran Santa Prasa. Pengguna diwajibkan mendaftarkan akun untuk dapat melakukan pemesanan. Pada proses registrasi, itu pengguna perlu mengisi data berupa nama pengguna, email, password, dan confirm password dulu. Nah, setelah data diisi dengan benar, sistem akan memproses pendaftaran akun dan akun selesai dibuat. Nah, langsung saja kita coba buat akunnya ya. Nah, contoh di sini kita buat ayam namanya. Or Andi.
emailnya tuh email kalian ya. Passwordnya juga seterah kalian. Nah, setelah kita membuat akun di halaman register, selanjutnya kita login dengan akun yang tadi sudah dibuat. Kan tadi kita membuat Andi ya, Andi. Email kita masukin, gmail.com. Passwordnya masukkan yang tadi sudah kalian buat juga. Tinggal login. Nah, ini halaman setelah kalian login. Di sini dashboardnya tuh berubah. Jadi ada nama akun kalian, ada chart juga, dan sekarang juga udah bisa mesen. Nah, masuk pesanannya ke chart kita, kalian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Lanjut ke penjelasan fitur selanjutnya pada web kami yang akan dijelaskan oleh Rina. Boleh kepada Rina saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman About Us. Nah, pada halaman About Us, pengguna itu dapat melihat informasi lengkap tentang restoran Santa Prasa. Di sini itu ada informasi mengenai owner Santa Prasa, dan di bawahnya ada informasi mengenai profil dari restoran Santa Prasa. Selain itu, tersedia juga informasi mengenai kontak seperti email dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta alamat lokasi restoran untuk memudahkan pengguna mencari restoran Santa Prasa. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke tampilan daftar menu pada restoran. Nah, pada website restoran kami itu dibagi menjadi beberapa kategori, seperti all, food, beverage, dan other yang ada di tampilan layar. Nah, pengguna itu dapat memilih kategori yang diinginkan untuk menampilkan menu sesuai preferensinya. Pada kategori all, semua menu itu akan ditampilkan. Nah, pada halaman ini, pengguna dapat melihat semua daftar menu yang disajikan oleh restoran Santa Prasa, termasuk makanan, minuman, dan makanan pencuci mulut. Selanjutnya ada kategori food. Kategori food ini berbeda dengan halaman menu all yang menampilkan semua kategori menu. Nah, di kategori food ini menampilkan daftar menu khusus untuk makanan saja. Lalu selanjutnya ada kategori beverage yang hanya menampilkan daftar menu minuman. Dan yang terakhir ada kategori other yang hanya menampilkan makanan pencuci mulut. Selain itu, pada website kami ini juga terdapat fitur Add to Chart yang dapat digunakan untuk menambahkan menu ke dalam keranjang pesanan. Pengguna dapat menambahkan menu sebanyak yang diinginkan. Misalnya, pengguna itu mengklik Add to Chart, lalu pada keranjang pesanan akan berubah menjadi satu, yaitu sesuai dengan sesuai dengan yang sudah ditambahkan tadi. Jika pengguna ingin menambahkannya lagi, pengguna bisa mengkliknya kembali. Lalu di keranjang pesanan akan berubah tampilannya. Sekian penjelasan dari saya. Dikembalikan ke moderator. Kita lanjut ke penjelasan fitur web kami yang selanjutnya, di mana akan dijelaskan oleh Grace. Boleh kepada Grace, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator telah mempersilakan saya untuk menjelaskan 3 fitur yang akan saya jelaskan, yaitu tampilan chart sebelum ada pesanan, tampilan chart setelah ada pesanan, dan tampilan checkout. Yang pertama itu ada tampilan chart sebelum ada pesanan ya. Jadi pada halaman cart ini merupakan halaman awal sebelum pengguna menambahkan pesanan. Nah, jika keranjang pesanan itu masih kosong, maka akan muncul nih pesan yang seperti tampak di layar ini, yaitu your cart is empty. Nah, sebagai tanda bahwa emang belum ada menu yang dimasukkan. Nah, maka pengguna dapat mulai nih menambahkan pesanan ke dalam keranjang melalui halaman menu sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Nah,
Di sini ada beberapa menu ya guys. Jadi kita tambahin nih beberapa menu. Oke, nah begini nih kalau tampilan chart setelah ada pesanan. Nah, halaman chart ini menampilkan keranjang pesanan setelah pengguna menambahkan beberapa pesanan ke dalam keranjang. Nah, pada halaman ini juga terdapat informasi tentang setiap pesanan seperti nama pesanan, ada juga harga, jumlah pesanan, dan total harga. Nah, pengguna dapat mengelola daftar pesanan dengan menggunakan fitur remove untuk menghapus pesanan tertentu dari keranjang. Nah, kita pilih nih salah satu dari pesanan yang mau kita remove nih. Coba kita remove ya. Nah, terhapus tuh teman-teman. Nah, di bagian bawah dari semua menu pesanan ini, ada sistem secara otomatis menghitung dan menampilkan total harga dari semua pesanan, yaitu totalnya itu ya. Nah, setelah semua pesanan dikonfirmasi, pengguna dapat melanjutkan ke proses pembayaran dengan menggunakan fitur checkout. Nah, di fitur checkout ini, di halaman checkout ini, ada menampilkan konfirmasi pesanan yang telah dibuat. Setelah pengguna memilih menu yang diinginkan, pada halaman keranjang pesanan sebelumnya, pengguna akan diarahkan ke halaman checkout ini yang menampilkan total harga dari pesanan tersebut. Totalnya itu 32.000. Nah, setelah menyelesaikan proses checkout, pengguna dapat menunggu pesanan dikirimkan ke alamat yang telah ditentukan. Pengguna juga dapat memesan kembali dari restoran tersebut dengan kembali ke halaman menu menggunakan fitur back to menu. Demikian penjelasan 3 fitur dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan fitur untuk admin yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi untuk fitur admin, kita yang pertama akan login terlebih dahulu sebagai admin. Untuk loginnya, proses loginnya sama seperti login pada user, yaitu kita memasukkan email dan juga password. Setelah kita memasukkan email dan juga password, kita langsung klik login. Nah, maka aplikasi akan langsung menuju ke admin dashboard, di mana admin dashboard ini menandakan bahwa kita sudah login sebagai admin dan halaman ini hanya bisa diakses oleh admin. Jadi untuk admin dashboard ini fitur utamanya yaitu akan menampilkan tabel yang berisi informasi lengkap tentang menu restoran seperti gambar menu, nama menu, harga, baik itu harga normal ataupun harga diskon, kategorinya, dan juga ada kolom aksi. Di mana sebagai admin kita bisa menambahkan menu baru ataupun menu makanan ataupun menu minuman baru cukup dengan mengklik tombol add new product. Setelah diklik akan diminta untuk memasukkan nama, harga, kategori, dan juga image untuk menampilkan menunya. Kita memasukkan namanya dulu, yaitu kita coba ketoprak. Untuk harganya itu 15.000. Dan untuk kategorinya adalah food karena ini termasuknya makanan. Dan untuk fotonya kita masukin dari link. Nah, setelah sudah memasukkan semuanya, kita masukkan, kita klik create product. Maka setelah mengklik add new product tadi atau create product, maka di tabel menu ini akan ditampilkan menu baru yang baru saja kita tambahkan, yaitu ada ketoprak dengan harga 15.000 dan kategorinya adalah food. Nah, untuk admin ini kita juga dapat mengedit atau menghapus menu yang sudah kita tambahkan. Pertama kita coba untuk edit terlebih dahulu. Klik tombol edit, maka di sini kita bisa mengedit baik itu dari nama, harga, baik bisa juga kita menambahkan harga diskon, merubah kategori ataupun mengupdate dari foto yang kita inginkan. Di sini kita coba untuk memasukkan sale price atau harga diskon. Misalkan di sini kita jadikan menjadi diskon 10.000. Oke, setelah kita mengubah, kita bisa klik update produk. Setelah kita update produk, maka
yang kita tambahkan tadi akan muncul di tabel produk ini dan juga akan muncul di menu utama di halaman home. Kita boleh cek di home, maka menu yang baru saja kita tambahkan dan juga kita edit akan masuk di halaman ini. Nah, bisa dilihat ini ada ketoprak dengan kategori food dan harga diskon menjadi 10.000. Nah, selain untuk menambahkan dan juga mengedit produk, admin juga dapat mendelete atau menghapus menu yang ada di halaman ini. Kita balik lagi ke admin dashboard. Dan kita akan coba menghapus menu yang baru saja kita tambahkan dengan mengklik tombol delete. Dan di sini akan diminta untuk mengkonfirmasi apakah benar ingin di-delete atau tidak. Setelah di-delete, kita balik lagi ke home untuk memeriksa apakah menunya sudah terhapus atau belum. Dan menu ketoprak tadi sudah dihapus. Jadi, itu merupakan fitur-fitur utama yang ada sebagai admin. Selain daripada admin dashboard tadi, jika kita login sebagai admin, maka tampilan utama atau home yang akan ditampilkan untuk admin ini tidak jauh berbeda dari ketika kita login sebagai user. Di sini aplikasi akan menampilkan navigasi yang sama seperti user, ada home, ada about, ada nama user dan juga ada card, dan juga akan menampilkan menu-menu yang tersedia di halaman web ini. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang admin dashboard. Oke, selanjutnya akan kami jelaskan mengenai Postman dan juga API, di mana penjelasan ini akan dibawakan oleh Fawaz. Kepada Fawaz, saya persilakan. Ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu endpoint, penggunaannya, dan endpoint yang ada, serta melakukan pengujian menggunakan Postman. Ya. Nah, kita nyalakan dulu servernya bentar. Nah, dapat dilihat di sini ada di api.php. Di sini ada endpoint dari API-nya. Di sini untuk mengecek apakah dia sudah login atau belum, proses autentikasi. Ini untuk bagian admin, ini untuk register, login, dan logout. Ini untuk produk, untuk memunculkan produk yang ada di luar. Ini luar dari middleware. Nah, bisa juga ada endpoint untuk webnya. Jadi kita akan menggunakan endpoint dari API. Oke, mari langsung saja. Kali ini kita coba untuk register. Coba kita matikan dulu untuk authorization-nya. Nah, kita menggunakan raw, ininya JSON. Ini kita untuk register itu, register itu ada name. Misalnya kita buat kunci, ini untuk email, misalnya si forward. Terus di sini untuk password, misalnya kunci 123. Ini buat password confirmation. Oke, nah kita jalankan. Nah, maka otomatis akan terbentuk tokennya. Juga ini respon dari buatan register akun tadi. Untuk tokennya kita masukkan di authorization. Ya. Nah, setelah itu artinya kita sudah masuk ke dalam
websitenya sendiri. Nah, di sini kita bisa melakukan untuk melihat produk. Untuk melihat produk kita bisa menggunakan ya, nah, sekarang lihat produk pun tanpa authorization bisa karena dia di luar dari middleware-nya. Kita cek. Oke. Sekarang untuk memasukkan ke keranjang, nyalain dulu. Ada namanya di sini cart atau keranjang. Nah, di situ kita bisa memasukkan ke dalam keranjang. Cart indeksnya masih kosong, pasti hasilnya juga kosong. Kita get karena keranjangnya masih kosong. Sekarang kita masukin barang ke keranjang. Misalnya kita perlu itu sebenarnya adalah produk ID aja. Produk ID. Di sini kita bisa masukin barang ke keranjang, misalnya barang ke 21. Kita lihat. Oke. Sebentar. API card. Udah ada add. Coba masukin. Nah, kita masukin ke keranjang. Item berhasil masuk ke user ID 4. Ini untuk akunnya dengan ID 6 di keranjangnya. Nah, kita masukin lagi untuk barang ke 12. Maka bisa kita lihat barang 12 nya masuk di ID ke-7. Untuk kita mau masukin lagi buat nambahin kuantitasnya bisa. Nah, jadi kuantitasnya bertambah jadi 2. Misalnya barangnya barang 11 juga menambahkan, kita bisa tambahkan juga. So, sekarang kita misalnya mau melihat isi keranjangnya. Kita get. Maka dia akan menunjukkan isi keranjangnya. Latte ini. Nah, setelah itu kita juga bisa meremove barang dari keranjang. Misalnya ini barang 21 dia di ID 6. Nanti kita bisa remove 6. Nah, nanti si copy latte ini akan hilang. Sebentar, ini salah metode. Kita pakainya delete. Ya. Nah, bisa lihat kalau item remove from cart. Sebenarnya kita juga bisa untuk memastikan, misalnya ya, kita login aja di sini. gmail.com puji 1 2 3. Nanti nah, ini juga masuk kan, artinya dia sama-sama terhubung. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan check out. Nah, kita menggunakan metode post. Nah, ketika melakukan check out berhasil dengan total barang 72.000. Selain itu kita bisa masuk sebagai admin untuk menambahkan barang, melihat barang, atau mengupdate barang, menghapus barang juga bisa. Nah, ini kita lihat, kita harus masuk dulu sebagai admin. Ini saya setting aja di sini. Tadi nah, kucing tadi kita setting untuk akun kucing menjadi admin. Kita menggunakan metode seperti itu. Jadi kita kembali ke login untuk mendapatkan token dari admin tadi. Ini coba dimatikan dulu. Masuk ke body, kita masukin untuk email dan password. Bentar. Email
sudah login ya. Karena sudah terupdate sendiri, tidak perlu login lagi. Jadi nanti sudah bisa. Kita ke API admin produk. Kalau kita sudah jadi admin, kita bisa manggil lewat API admin. Nah, nanti kita bisa untuk post, untuk memasukkan barang sini karena masih kosong. Kita copy aja biar gampang. Sebentar. Oke. Misalnya ikan ajaib, harganya 20.000, kategorinya food. Nah, maka kita tinggal send. Nah, maka ikan ajaib berhasil dengan ID di 24. Kita juga dapat melihatnya langsung di sini. Fotonya akan langsung muncul ikan ajaib. Karena sudah jadi admin, jadi langsung ke dashboard admin tadi di redirect. Misalnya kita mau update, kita di sini pakai metode put. Di sini pakai metode put. Misalnya sell price jadi 15.000, oh iya lupa ya, kita pakai ID tadi ke 24 ya. Sebentar. Nah, berhasil. Nah, di sini kita bisa lihat pakai ID di sini untuk kita update dari ID-nya 24. Ikan ajaib sekarang harganya jadi 15.000 sell price-nya. Bisa kita lihat di sini di home. Nah, jadi ada muncul sell price-nya. Sekarang kita tinggal hapus produk 4, kita hapus model. Kita tinggal mendelete saja. Bentar ini. Nah, maka produk berhasil dihapus. No content. Kita cek apakah berhasil. Ya, berhasil. Saya lupa ngasih pesan message buat sukses atau enggak. Ya, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Fawas atas penjelasannya. Mungkin demikian penjelasan mengenai fitur dan juga proyek web yang sudah kita kerjakan, yaitu mengenai sistem pemesanan makanan online. Kita juga sudah menjelaskan tentang berbagai macam fitur yang ada di dalamnya, dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.